Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Prodi Bimbingan Konseling UKSW Salatiga tahun 2020. Pada hari ini Selasa tanggal 17 November jam setengah 1 siang, saya akan membuat video praktek pembelajaran bimbingan praktikal dengan tema perilaku seks pranikah dengan menggunakan pendekatan cooperative learning jigsaw. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak semua. Siang Kak Guru. Yang Pak. Oke. Kondisinya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi sehat. Ya, terus untuk kehadiran coba ini banyak yang belum bisa masuk. Kan masih ujian ya? Iya mungkin Pak. Iya, barangkali masih ujian. Oke, sambil menunggu teman yang lain, ya, coba untuk jaringannya bisa stabil nggak ya? Semuanya bisa stabil ya untuk jaringan ya? Insya Allah Pak bisa. Oke, insya Allah semuanya bisa. Terus coba bisa on cam dulu, seberapa siswa yang bisa on cam? Ya. Oke. Ya, masih ada beberapa yang masih mencoba. Barangkali terkendala sinyal ya. Mungkin. Ya mungkin ya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Baik ya. Terus nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas dalam suara saya atau gambar saya, nanti bisa diingatkan nggih. Oke. Iya. Gimana semuanya sehat ya? Oke ya? Siap. Ya, oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ya, untuk menambah semangat kita, coba kita yel-yel dulu ya. Jadi SMA maju bersama, hebat semua ya, begitu ya. Terus MUHI maju luar biasa. Ya, masih ingat nggih? Makasih Pak. Ya, kalau masih ingat ya coba. Ya. Saya mulai dulu. SMA. Maju. Hebat semua. Iya. Oke. MUHI. Maju luar biasa. Oke. Iya, semuanya masih ingat ya. Jadi semuanya tetap semangat ya, walaupun dalam ujian ya, masih dalam kondisi ujian, semuanya tetap semangat ya. Terus walau pandemi masih belum berakhir, saya harapkan semuanya juga harus tetap semangat semuanya. Oke. Bapak kali ini akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang dampak dari seks pranikah. Ya, ini pasti pada suka ini ya untuk materinya ya. Ya. Kira-kira apa sih yang panjenengan ketahui tentang apa itu seks pranikah itu apa ya? Kira-kira apa? Mungkin ada salah satu.
apa itu free sex mungkin ya, karena pergaulan atau bagaimana itu, ada yang tahu? Pergaulan bebas, Pak. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Terus ada lagi? Panjenengan di TV-TV sering mendengar atau sering sering melihat nggak kira-kira kasus apa itu aborsi ya, pembuangan bayi entah di sungai, entah di rumah orang, entah di lapangan dan lain sebagainya. Pernah mendengar? Melihat? Pernah, Pak. Iya, kalau pernah, nah itu salah satu dampak dari seks pranikah. Ya. Jadi untuk menghilangkan aib, untuk menghilangkan jejak, itu biasanya mereka membuang bayinya. Pernah ya? Pernah ya mendengar berita-berita tersebut ya? Iya, oke. Terus selanjutnya tujuan dari Bapak memberikan materi resiko perilaku seks pranikah ya, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah setelah nanti Bapak menyampaikan materi PowerPoint. Nah, setelah menyampaikan PowerPoint, nanti peserta didik mampu menganalisis ya definisi perilaku seks pranikah ya, itu bagaimana ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah melihat tayangan video ya, kemarin sudah menerima video ya dari Bapak ya? Sudah ya, Bapak sudah serahkan video ke Anda semuanya untuk dilihat bersama ya, supaya nanti tidak terlalu banyak memakan waktu. Ya, setelah melihat tayangan video ya, maka peserta didik mampu merinci ya kategori perilaku seks pranikah itu yang bagaimana. Ya, kategorinya seperti apa ya. Jadi semacam itu. Terus yang ketiga, setelah melakukan diskusi ya, itu peserta didik itu nanti mampu merumuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku seks pranikah itu seperti apa ya, itu. Terus kemudian yang keempat ya, itu setelah mendapatkan penjelasan, nanti Bapak akan sedikit menjelaskan di awal maupun di akhir di akhir layanan ya, itu nanti peserta didik dapat ya mengklasifikasikan dampak perilaku seks pranikah itu seperti apa dan bagaimana upaya yang dituju atau yang akan kalian lakukan untuk mengantisipasi perilaku seks pranikah itu ya. Begitu nggih? Begitu ya? Masih belum semangat itu kayaknya. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Ngono loh ya. Masih. Seperti itu ya. Semuanya walaupun hari masih siang harus tetap semangat ya. Terus kenapa kok Bapak itu menyampaikan materi ini ya? Karena melihat kondisi pada saat ini itu banyak sekali remaja-remaja itu yang tidak tahu, tidak paham tentang resiko perilaku seks ya di luar nikah, sehingga banyak sekali kasus-kasus di televisi, di media massa, di koran, terus kemudian di internet yang menayangkan bahwa banyak sekali orang tua itu remaja itu membuang bayi hasil seks di luar nikah itu ya, entah itu dibuang di sungai,
entah itu dibuang di selokan, entah itu dibuang di depan rumah orang, entah itu dibuang di tempat-tempat yang lain, dan itu sangat miris sekali. Bagi saya itu sangat tidak manusiawi sekali, ya. Maka ini perlu saya sampaikan untuk supaya anak-anak itu dapat mencegah atau tidak terjerumus dalam perilaku seks bebas atau seks di luar nikah, ya. Itu sangat tidak manusiawi sekali kalau menurut saya. Begitu nggih? Paham anak-anak? Iya. Oke. Untuk kegiatan kali ini Bapak nanti menggunakan kooperatif learning model jigsaw sama seperti yang kemarin dilakukan. Jadi nanti anak-anak bisa berdiskusi, ya, berdiskusi dengan teman-teman yang kemarin sudah saya bagikan kelompoknya, ya. Kelompoknya kemarin sudah saya bagikan, ya. Oke, begitu, ya. Paham, ya? Oke. Sekarang ya. Terus kemudian ya, saya coba men-share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Ya. Bentar, ya. Ya. Anak-anak, Bapak menyampaikan slide PowerPoint yaitu tentang resiko perilaku seks pranikah, ya. Ini sebentar saya besarkan dulu. Oke. Jelas, ya? Terlihat jelas, ya? Jelas, Pak. Terus kemudian yang pertama, apa sih perilaku seksual itu, ya? Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Harlock tahun 1991, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Begitu. Terus kemudian kategorinya sekarang, ya. Kategori perilaku seksual pranikah, ya, menurut Sarwono itu terdapat beberapa kategori, ya. Jadi terdapat beberapa kategori perilaku seksual pranikah, ya. Antara lain, satu, ya, itu berpelukan dan berpegangan tangan, ya. Itu bisa menimbulkan hasrat untuk seksual, yaitu, ya. Terus kemudian yang kedua itu berciuman, ya. Berciuman itu juga dapat dikategorikan perilakunya. Terus kemudian yang selanjutnya, nah, faktor-faktornya, ya. Faktor-faktornya adalah yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Itu yang pertama, meningkatnya libido seksualitas, ya, meningkatnya libido seksualitas. Terus kemudian penundaan usia perkawinan, terus kemudian tabu larangan, ya. Terus kemudian kurangnya informasi tentang seks itu sendiri. Yang selanjutnya, ketidakterbukaan orang tua terhadap anak mengenai perilaku seks, ya. Terus kemudian yang keenam itu adalah pergaulan yang semakin bebas, ya. Jadi semacam itu, ya. Dampak perilaku seksual pranikah itu yang pertama memang dari dampak psikologis, ya. Dampak psikologis itu sudah pasti, ya, bahwa tertekan, terus kemudian stres, terus kemudian takut,
yang berlebihan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian dampak fisiologis ya. Dampak fisiologis yaitu perasaannya menjadi ketakutan, cemas ya. Terus kemudian merasa berdosa ya. Dan banyak lagi ya dampak-dampak yang diindikasi dari fisiologisnya. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, upaya untuk mencegah perilaku seksual pranikah. Ya. Upayanya itu meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja. Jadi hubungan dengan orang tua itu dipererat, ya. Terus kemudian keterampilan menolak tekanan negatif dari teman. Anda harus punya prinsip, Anda harus punya ketegasan untuk menolak tekanan-tekanan negatif dari teman-temanmu, ya. Diajak minum, diajak nongkrong, ya. Terus sampai larut malam, ya. Dijak untuk melihat gambar-gambar atau video-video pornografi dan lain sebagainya. Ya, itu kamu harus punya kekuatan untuk menolak itu. Ya. Meningkatkan religiusitas remaja yang baik, bisa ikut kegiatan keagamaan, ya, ikut di dalam takmir masjid, remaja masjid, ya. Jadi semacam itu atau membentuk sebuah kelompok ngaji, ya, itu bagus sekali untuk mencegah perilaku itu, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pembatasan atau pengaturan peredaran media pornografi, ya. Terlebih di zaman yang sudah canggih ini, zaman yang sudah cepat, zaman yang sudah akses apapun dengan mudah bisa diakses, ini menjadi media yang paling tepat untuk peredaran pornografi ini. Maka pandai-pandainya panjenengan dalam memanfaatkan media itu supaya Anda terbatasi atau terhindar dari media pornografi ini, karena dari situ dampaknya itu akan mempengaruhi hasrat seksual panjenengan untuk melakukan hubungan seks di luar pranikah, ya. Untuk media pornografi ini dampaknya sangat besar sekali itu, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, promosi tentang kesehatan seksual bagi remaja yang melibatkan peran sekolah, pemerintah dan lembaga non pemerintah, ya. Salah satunya begini, kalau panjenengan itu aktif di Karang Taruna, di kepemudaan, panjenengan bisa mengundang ahli, ya, di bidang perilaku seks ini, ya. Entah itu dari BKKBN, dari kepolisian, ya, dari pemuka agama, ya, apa dari psikolog, ya, atau dari Pak Gun, ya, itu insya Allah bisa untuk dijadikan dalam promosi tentang kesehatan seksual bagi remaja di dalam acara keremajaan, ya. Misalkan ada pertemuan Karang Taruna ditambahi dengan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan seksual bagi remaja, ya, itu bagus sekali, ya, bisa dimasukkan di acara itu. Berarti Anda punya sumbangsih yang sangat besar untuk mencegah perilaku seksual pranikah. Ya, jadi seperti itu, ya. Ya. Selanjutnya, anak-anak, ya. Selanjutnya Bapak akan membagi, ya. Kalau sudah, Bapak akan membagi kelompok-kelompok, ya. Kemarin sudah dibagi, ya. Sudah, ya. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, Bapak coba untuk membaginya, ya. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian, ya, dari perilaku seks pranikah itu, ya. Terus kelompok 2 nanti merinci, ya, kategori dari perilaku seks pranikah itu seperti apa, ya. Itu dikembangkan lagi dari keterangan dari Bapak, itu bisa dikembangkan lagi menurut pengetahuan Anda, ya. Bisa nanti lihat bisa dicari sumbernya dari internet dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk kelompok ahli 3
itu faktor penyebab perilaku seks pranikah ya. Terus kelompok ahli 4 itu dampak perilaku seks pranikah dan upayanya ya. Silahkan itu dibahas di situ ya. Begitu nggih anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, kelompoknya kemarin sudah saya kirim di WA group, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, langkah-langkahnya setelah nanti Pak Gun itu tadi sudah menjelaskan melalui PowerPoint, terus kemudian membagi kelompok dan subtopik yang untuk dibahas di kelompok ahli. Untuk selanjutnya panjenengan berkumpul di kelompok ahli. Berarti masuk di grup ya, di grup kelompok tadi yang kemarin sudah Bapak buat ya. Yang ahli kelompok ahli 1 berkumpul di kelompok ahli 1 sampai di kelompok ahli 4 ya. Itu silakan diskusinya dilakukan di situ. Terus kemudian agar nanti panjenengan efektif dan tidak memerlukan banyak waktu, silakan diskusinya menggunakan media voicemail atau voice note ya. Menggunakan voice note itu jadi Bapak juga bisa melihat keaktifan panjenengan di situ dan bisa meringkas waktu supaya efektif ya waktunya ya. Terus kemudian setelah berdiskusi silakan nanti dipresentasikan satu persatu hasilnya. Nanti Bapak akan pantau dari sini. Terus kemudian nanti setelah semuanya selesai presentasi, terus tanya jawab ya. Tanya jawab. Kalau sudah tanya jawab ya, direfleksi kembali kira-kira materi apa yang kurang ya, dibahas lagi di kelompok ahli ya. Terus kemudian kalau sudah selesai dibahas di kelompok ahli, kembali ke kelompok awal untuk didiskusikan di situ, dicari atau dibuat satu materi yang utuh ya, satu materi yang utuh. Terus kemudian dicari atau dibuat kesimpulan ya, begitu nggih. Setelah nanti dibuat kesimpulan ya, terus nanti tinggal penutup ya. Baik, begitu ya anak-anak ya. Bisa dimulai sekarang untuk kegiatan diskusinya. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa silakan itu didiskusikan sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan ke Anda semuanya. Yuk silakan didiskusikan.
sudah selesai untuk diskusi. Selanjutnya adalah presentasi, ya. Silakan dimulai dari apa itu kelompok ahli 1. Kemarin siapa? Saya Pak Novel. Oh ya, Mas Noval silakan mewakili dari kelompok ahli 1. Iya, silakan. Menurut kelompok ahli 1, menurut Harto tahun 1991, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Untuk menurut Syed Ningsih 2004, perilaku seks pranikah adalah segala tingkah laku remaja yang didorong oleh hasrat baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya hubungan resmi sebagai suami istri. Ya. Untuk menurut Simkin Ana 2020, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini beragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, berjumpa dan bersenggama. Kata-kata dari 10 mendefinisikan bahwa seks bebas tidak beda dengan pelacuran atau prostitusi. Aktivitas seksual yang mereka lakukan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Noval. Sekarang kelompok ahli 2. Siapa? Bapak ya? Menurut Sarwono, Ya. dari 2014 beberapa menurut kategori perilaku seksual perintah antara lain 1. Berpelukan dan berpegangan tangan. Berpelukan dan berpegangan tangan adalah selalu memeluk atau berciuman dan seterusnya. Berpegangan tangan termasuk dalam perilaku seksual pranikah karena adanya kontak fisik secara langsung antara dua orang lawan jenis yang didasari oleh rasa suka atau cinta. Ya. 2. Berciuman adalah suatu tindakan saling menempelkan bibir ke pipi, leher atau bibir ke bibir sampai menempelkan lidah sehingga dapat sering menimbulkan rangsangan seksual. 3. Meraba payudara. Meraba payudara adalah memegang dengan telapak tangan pada bagian payudara yang hendak merasai sesuatu. Yang keempat, merabi kelamin. Meraba kelamin adalah menyentuh dengan telapak tangan pada daerah kelamin karena hendak menguasai sesuatu. Yang kelima, berhubungan badan. Berhubungan badan terjadi kontrak seksual atau melakukan hubungan seksual yang artinya tidak ada aktivitas memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Ya, cukup ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok ahli 3. Ya, singkat saja nggih. Saya Pak. Ya, monggo. Menurut Sarwono, ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seksual pranikah. Antara lain, 1. Meningkatnya libido seksualitas. Ya. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual atau libido seksualitas remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Ya. 2. Penundaan usia perkawinan. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan. Ya. Baik secara hukum karena adanya undang-undang tentang perkawinan maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan, yaitu pendidikan, pekerjaan, persiapan mental. Ya. 3. Tabu larangan. Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama tetap berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Bahkan larangannya berkembang jauh kepada tingkah laku yang lain seperti berciuman dan masturbasi. Ya, sudah Untuk ya. remaja yang tidak dapat menahan Cukup, Mas. akan terdapat kecenderungan untuk melanggar sejak Cukup ya. Ya. Sekarang kelompok ahli 4. Ya, coba. Dampak perilaku seksual pranikah. Yang pertama, dampak psikologis. Di antaranya menimbulkan perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan berdosa. Yang kedua,
dampak fisiologis. Di antaranya menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Ya. Yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial dari perilaku seksual wanita adalah dikucilkan, putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Ya. Lalu tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Yang keempat, dampak fisik. Ya. Berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja dengan frekuensi penderita penyakit menular seksual yang tinggi antara usia 15 sampai 24 tahun. Ya. Infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemanduan dan rasa kronis serta meningkatnya resiko terkena PMS atau HIV. Ya, sudah Dan ya. terakhir, Ya. upaya mencegah perilaku seksual pranikah. Oh, sudah. Meningkatkan kualitas Sudah, hubungan Pak. dengan orang tua dan remaja. Yang kedua, keterampilan menolak tekanan negatif dari teman. Yang ketiga, meningkatnya religiusitas remaja yang baik. Yang keempat, pembatasan atau pengaturan peredaran media pornografi. Dan yang terakhir, promosi tentang kesehatan seksual bagi remaja yang melibatkan peran sekolah, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Ya, terima kasih Mbak Adinda ya mewakili kelompok 4 ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau semuanya sudah disampaikan, kira-kira ada yang mau bertanya silakan. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah paham ya semua ya? Sudah paham? Oke. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah paham, silakan diteliti kembali. Kira-kira dari hasil diskusi itu ada yang kurang atau tidak? Ya, silakan ditambahkan atau didiskusikan kembali di kelompok ahli. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang untuk bahan diskusinya. Sudah cukup ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah cukup silahkan kembali di kelompok awal ya. Silahkan kembali ke kelompok awal ya. Terus kemudian diskusikan lagi kira-kira apa yang didapat dari masing-masing kelompok ahli itu, terus kemudian di combine di kelompok awal. Ya, silahkan. Ya, dari semua subtopik dikumpulkan jadi satu di kelompok awal. Ya, jadi masing-masing nanti ada 4 materi. Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan diambil kesimpulannya. Ya. Silakan diambil kesimpulannya. Yang monggo yang bisa menyimpulkan, Mas Naufal, silakan diambil kesimpulan dari apa itu materi kali ini. Kira-kira saya bisa enggak ya untuk menghindari apa itu perilaku seks pranikah ini? Ayo silakan. Mungkin Mas Naufal. Kalau untuk menghindari perilaku seks bebas, insya Allah saya bisa Pak, saya kuat. Iya. Dan untuk pembelajaran kali ini bisa memotivasi siswa-siswa, termasuk saya juga, untuk menghindari seks bebas, karena dampaknya pun juga sangat bahaya, maupun di lingkungan, keluarga, ataupun untuk akhirat nanti juga. Itu bakal dipertanggungkan. Ya. Itu Pak. Ya. Ya. Begini Mas. Oke. Bagus sekali yang disampaikan oleh Mas Naufal ya. Nanti hadiahnya adalah saya berikan kamu paket data ya, 6,5 giga nanti ya. Silakan nanti diterima ya. Jadi begitu ya. Jadi
ketika remaja ini salah jalan atau salah bergaul atau salah jalur, itu kegiatan atau perilaku seks pranikah itu rentan terjadi kepada anak-anak seusia Anda, karena anak-anak seusia Anda itu adalah masa perkembangannya tinggi, rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi ketika hal-hal yang menjadi dampak yang mempengaruhi perilaku seksual itu masuk ke dalam jiwa Anda, maka bukan tidak mungkin ini akan mudah terjadi untuk dilakukan, ya. Maka itu saya percaya kepada anak-anak semuanya untuk perilaku seks pranikah itu dapat dihindari dengan baik, ya. Saya menaruh kepercayaan kepada panjenengan semuanya untuk kegiatan seks pranikah ini tolong untuk dihindari, ya. Begitu nggih? Ya. Terus coba kita refleksi, kira-kira apa yang panjenengan rasakan ketika mendapatkan materi dari perilaku seks pranikah ini? Apa yang kira-kira bisa panjenengan dapatkan kira-kira? Oke, Mas Novel? Ya, Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa panjenengan rasakan atau jenengan dapatkan ketika mendapatkan materi ini kira-kira? Motivasi untuk agar tidak melakukan seks bebas. Iya. Ya, oke. Begitu ya Mas Noval ya. Jadi memang untuk memotivasi itu timbul dari dalam diri sendiri. Ya, silakan dalam diri sendiri dimotivasi untuk tidak melakukan kegiatan seks pranikah. Begitu ya? Ya. Oke. LKPD itu silakan dikerjakan. Sudah saya kirim di Google Form kemarin, itu silakan dikerjakan ya. Terus kemudian untuk hasilnya ya, untuk evaluasi hasil ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Mas Novel juga sudah menunjukkan upaya untuk menanggulangi kegiatan seks pranikah. Ya, begitu nggih anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, untuk proses alhamdulillah proses ini berjalan lancar. Ya, walaupun beberapa memang tidak bisa meng-on-kan kamera, tapi ya memang seperti inilah pembelajaran daring ya. Jadi terkadang terkendala sinyal, saya kira tidak masalah. Oke, saya cukupkan sekian anak-anak. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.